Ya, selamat datang lagi di channel kita Teknisi Gaming. Kali ini kita tidak akan bermain gaming ya. Kita akan memulai karir kita di dunia teknisi. Ya, kali ini kita kedatangan sebuah barang elektronik ya, yang biasa digunakan emak-emak untuk menggunakan untuk menanak nasi. Di sini kedatangan rice cooker yang bermerek Miyako ya. Bermerek Miyako di sini bisa lihat. Kita akan mulai dengan kerusakan tidak hidup. Kita akan mulai melakukan perbaikan. Yang pertama kita akan membuka baut yang di bawah. Biasanya ada 1 atau 2 baut ya. Nah, setelah membuka bautnya, kita akan buka case belakangnya, dimana kita akan melakukan penekanan ya, biasanya di samping kiri kanan. Setelah terbuka bagiannya, kita perhatikan, kita akan melihat sebuah alat yang namanya, biasanya kerusakannya itu pada thermofuse. Nah, pada thermofuse namanya thermofuse ya. Sebelum membukanya, kita akan membuka baut-bautnya terlebih dahulu. Biasanya kerusakan yang sering terjadi di kerusakan pada rice cooker ini adalah mati total ya, mati total. Hanya 2 cek yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah elemennya telah membakar bagian plastiknya. Kalau sudah terbakar tidak perlu diperbaiki lagi, karena itu bukan kerusakan di bagian fuse-nya lagi. Itu udah kerusakan di bagian elemennya langsung, karena udah melebihi batas maksimal untuk panas. Dan kali ini, pada kerusakan kali ini, saya memprediksi bahwa kerusakannya itu berada di bagian fuse-nya. Di sini kita akan melihat yang screen-nya ya. Di rice cooker Miyako kali ini ada kerusakan. Biasanya menggunakan baut ya, menggunakan mur. Jadi harus dibuka menggunakan mur atau tang atau sebagainya. Kali ini maaf kalau di video saya merasa bingung atau apa segala macam. Situ bukan karena kesalahan saya ya. Itu karena alat-alat di tempat saya juga kurang lengkap. Nah, di sini saya telah membuka bor. Untuk mencarinya juga cukup lama ya, karena tempatnya kurang. Menggunakan bor dengan baut ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kita telah membuka bagian dari fuse-nya. Di fuse kali ini kita akan mengukur menggunakan skala dari multimeter pada skala ohm. Biasanya itu digunakan untuk kali 1, kali 10 atau kali berapa pada biasanya yang digunakan, selama dia masih pada jalur ohmmeter ya. Hubungkan kode positif pada prob merah dan prob hitam. Di sini kali ini kita melihat bahwa ketika kita menghubungkan, bahwa tidak ada pergerakan sama sekali di fuse-nya, dan bisa kita pastikan bahwa fuse ini rusak. Ini saya telah membeli fuse yang baru ya, secara konstan. Dengan mengukurnya ini akan berjalan ya. Kita bisa memperhatikan, maaf kalau kurang jelas karena kameranya kurang bagus, tapi bisa saya pastikan bahwa fuse-nya yang tadi itu bagus, dan kita bandingkan dengan fuse yang baru, ini sudah tidak layak pakai lagi karena sudah putus. Karena penyebabnya putusnya ini biasanya itu karena terlalu panas, atau penggunaan secara mungkin sudah sangat lama ya, karena biasanya kalau kita menggunakan barang-barang elektronik ini, biasanya itu tergantung dari hoki-hoki kita ya, hoki kita masing-masing. Terkadang kalau kita sama membelinya, belum tentu barang kita lebih tahan lama. Bisa jadi barang kita rusak, barang dia tidak, walaupun sama merek ya. Terkadang banyak keluhan dari konsumen, barangnya baru kubeli loh, masa langsung rusak. Nah, mungkin gitu ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya di Teknisi Gaming. Itu bukan sebuah patokan ya untuk kita untuk mengatakan bahwa bagaimana barang kita itu cukup tahan lama. Untuk menyambung sekring yang baru, kita bisa menggunakan timah langsung. Dan kita jangan membuang tadi dari yang rusaknya, kita jangan membuang knop untuk pengkabelannya ya.
kita bisa menyambungkannya menggunakan timah. Sebelum, biasanya kalau kaki sekring itu ya, kutubnya itu biasanya kurang lengket, jadi kita harus mengkikisnya menggunakan kertas pasir supaya langsung cepat lengket ya, langsung ke timahnya. Atau mungkin ditambah cairan flux juga bisa, biasanya langsung nempel sih itu timahnya. Nah, di sini saya sedang mengkikis-kikisnya supaya lebih cepat lengket. Atau biasanya juga ada juga itu yang dari rice cooker lain, dia langsung dililit pakai kawatnya langsung, karena pada beberapa kasus itu timah juga bisa meleleh ya, jadi harus ditambahi dengan kawat biasanya. Tapi di sini saya perhatikan kerusakannya bukan karena terlalu panas pada apa, mungkin karena umur, jadi ya di solder aja juga tidak masalah. Sebelum melakukan setelah kita melakukan penyolderan, ingat dengan satu catatan ya, sekring itu terbuat dari besi ya, sekringnya terbuat dari besi, sangat mengantarkan panas. Jadi kita harus secara telaten untuk menggunakan alat pengaman seperti tang atau apa yang bisa memegang, jangan langsung dengan tangan kita karena bisa berakibat tangan kita akan panas dan mengakibatkan luka bakar lah ya. Ini adalah video pertama saya teman-teman, jadi mohon maaf bila kadang-kadang ada salah pengucapan, kurang lancar ya kan. Semoga dengan video baru saya kali ini saya bisa memberikan sebuah ilmu kepada kita, sebuah tambahan pengetahuan di berbagai bidang dalam elektronik atau barang-barang elektronik yang lain. Untuk teman-teman sekalian yang merasa mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan walaupun sedikit, atau mungkin teman-teman yang lain yang juga sudah saya anggap sebagai senior ya, yang sudah tahu semuanya tentang, saya mohon maaf bila saya memiliki kesalahan dalam penjelasan. Semoga bisa dimaafkan dan memberikan komentar di bawah nanti ya, komentar di kolom komentar di video ini, sehingga nanti bisa saling belajar dengan teman-teman yang lain juga yang baru belajar. Maaf bila saya kurang baik dalam penuturan kata-kata ya, maaf. Untuk teman-teman yang merasa mendapatkan ilmu, tolong bantu saya dengan berikan share, like, subscribe-nya, dan juga berikan masukan di kolom komentar. Itu sangat berharga bagi saya ya, Dan untuk kedua, ini perhatikannya, waktu pertama kali kita membukanya itu ada sebuah pengaman untuk panas ya, pengaman untuk panas terbuat dari bahan apa saya juga kurang tahu, tapi biasanya saya tidak pernah membuangnya. Saya biasanya menggunakannya kembali di bagian penutup sekringnya ya, supaya tidak cepat panas. Di sini saya merasa bagaimana saya mengatakannya, merasa susah untuk memasukkannya. Saya terkadang mengambil jalan pintas langsung, terkadang langsung memotong gitu. Nah, saya memotong, ambil gunting, potong lagi jadi 2. Terkadang saya masukkan langsung dapat, biasanya langsung ketemu situ, langsung bisa masuk. Dan potongan yang kedua jangan dibuang juga, biasanya kalau kita memotongnya itu panjangnya akan berkurang ya, solder lagi kutub yang satunya. Setelah selesai melakukan penyolderan, kita akan kembali memasukkan sekringnya kembali ke dalam rice cookernya ya. Saya bisa mengatakan ini karena biasanya dengan penggantian sekring secara langsung itu sudah bisa membuat rice cookernya kembali menyala. Maaf guys, terjatuh. Maklum, saya bekerja sendiri tanpa ada teman ya,
tanpa ada yang membantu. Ini juga saya merekamnya menggunakan handphone, maaf kalau resolusinya kurang bagus. Tadi sebelum saya membukanya, saya menemukan beberapa bangkai ya. Ada bangkai cicak, ada kotoran dari nasi atau apa segala macam lah ya, yang biasanya masuk ke dalamnya. Biasanya sebelum saya memulangkannya, saya membersihkan dulu ya, saya membuang kotoran-kotoran atau apa yang ada di dalam gitu ya, kayak kotoran nasi atau apa yang ada kotoran yang mengganggu di dalam lah. Di sini juga kita harus hati-hati karena pemasangan menggunakan baut, menggunakan mur ya, menggunakan baut itu, menggunakan mur itu terkadang susah. Bagaimana kita bilangnya, bahwa kadang-kadang itu bisa lepas ya, masuk ke dalam, mengeluarkannya susah seperti yang saya alami sekarang ini. Murnya masuk ke dalam jadi harus pelan-pelan dimasukkan, menyambungkan kembali kutub-kutubnya. Kita harus ingat pertama kali memasangnya di mana. Kalau misalnya abang-abang sekalian, teman-teman sekalian masih pemula atau masih kita bilang newbie lah, kata zaman anak sekarang ya, zaman now, kalau bisa difoto dulu sebelum dibongkar supaya nanti pemasangannya tidak salah, hanya untuk berjaga-jaga. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah dikatakan master ataupun dikatakan sebagai pekerjaan sehari-harinya, pekerjaan seperti ini ya, mungkin bisa langsung tahu posisi ya, langsung tahu posisinya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita harus bukan kita bisa, sebenarnya kita harus mengembalikan posisi yang semula, seperti baut, seperti penahan atau apa. Ini saya dekatkan kameranya supaya lebih jelas. Ini saya juga menggunakan obeng yang sudah rusak maaf sekali guys. Jadi silahkan dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa saling berbagi ilmu di sini, teman-teman sekalian. Untuk pemasangan baut-baut ya, biasanya kita harus menggunakan penglihatan yang jeli. Kadang-kadang pemasangan bautnya itu bisa bengkok dengan cara pemasangan yang tidak bagus, itu bisa merusak tatanan sekrupnya ya. Jadi baut apapun yang kita masukkan itu bakal tidak pas. Setelah selesai melakukan pemasangan, kita bisa menutup kembali rice cooker yang akan kita kerjakan itu. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa teman-teman sekalian, bahwa pada bulatan yang ada di bawah rice cooker itu kita harus mempaskannya pada tatanan baut, tatanan sekrup yang ada di bawah, yang ada menempel pada elemennya, sehingga nanti pada saat pembautan kembali, bautnya bisa duduk dengan sempurna, dan tatanan dan duduknya penutup belakang, penutup bawah rice cooker ini bisa lebih kuat, sehingga tidak terjadi kerusakan atau mungkin jatuh. Kita tutup kembali semuanya, tutup baut, tutup langsung. Oke, setelah selesai kita coba mencolokkan ke listrik, dan tara, dia hidup ya, dia kembali hidup ya. Demikian dari saya, semoga terhibur dan terima kasih.